Weekend kali ini aku menikmati suasana pantai dengan Isti, Ikang, dan tentu saja tak ketinggalan bodyguard setiaku jika aku bepergian selalu mengawalku, yaitu Arsat. Dia akan selalu memastikan aku baik-baik saja. Seperti waktu itu, aku dan Isti sedang shopping di mall. Dia mengikuti kemanapun aku pergi, bahkan sampai ke kamar mandi pun mengikuti, sampai aku keluar pun masih saja berdiri menunggu di depan toilet. Tapi ada untungnya sih, karena saat itu ada 2 orang lelaki berwajah garang mendekati kami. Tapi begitu tahu kita bersama Arsat, 2 lelaki tersebut langsung menyingkir. Setelah capek jalan berduaan dengan Isti menyusuri pantai, kami beristirahat duduk santai di kursi pantai dengan ditutupi payung yang telah kita sewa sebelumnya. Aku menikmati minuman yang sudah tersedia di meja. Ada 2 cup jus melon, 1 cup jus stroberi, 2 cup jus jeruk, dan beberapa minuman dingin. Pasti Arsat yang membelinya. Dia tahu aja kesukaanku jus melon. Seger banget minumannya. Alhamdulillah. Isti tampak serius menikmati jus jeruknya. Dia mengabaikanku. Rah, lihat ke sana tuh. Aku mengikuti telunjuk Isti. Coba kamu perhatikan cowok yang bermain dengan Ikang dan Arsat. Aku menajamkan penglihatanku. Ya kan, cowok yang menikmati suasana pantai lah, ikutan main bola kali kan seru. Isti sedikit sewot. Coba kamu benar-benar perhatikan yang satu tim dengan Arsat. Kali ini aku kembali melihat ke seorang cowok di samping Arsat sampai melotot. Betapa terkejutnya aku. Oh, dia. Aku langsung terdiam, bingung. Isti hanya memandangku. Mereka selesai main bolanya dan menghampiri kami. Kenapa hatiku jadi gelisah begini? Gimana ini? Isti menggenggam tanganku. Kamu harus kuat, Rah. Buang ingatan masa lalu. Aku pun memejamkan mata sebentar dan mengangguk pelan, menata hatiku dan bersikap biasa saja. Kuteguk jus melon terakhir dan kuambil lagi cup jus melon yang ada di meja. Aku pun meminumnya. Hai Ra, gimana kabarnya? Cowok itu menyapaku dengan santai dan duduk berhadapan denganku di kursi yang satunya. Sementara Arsat langsung duduk di sampingku dan meminta minuman yang sedang aku minum. Kemudian dia langsung meminumnya. Makasih Ra. Padahal Arsat sukanya jus stroberi, mengapa minta jus melonku? Arsat tersenyum padaku. Pandangan kami bertemu. Dia mengedipkan satu mata dengan cepat. Aku pun tahu bahwa Arsat menginginkan kita bersandiwara. Aku pun membalas senyumannya. Aku sampai lupa dengan pertanyaan cowok tersebut karena aku fokus ke Arsat. Rah, kau masih marah padaku? Cowok itu bertanya kembali. Isti dan Ikang hanya bisa diam saja. Enggak, kenapa harus marah? Aku pura-pura tersenyum. Aku baik-baik saja, seperti yang kamu lihat. Lagian, kejadian itu kan sudah lama banget. Kalian saling kenal. Arsat memecah kecanggungan yang ada. Aku memang masih kikuk dengan kehadiran Agung. Iya, saya kenal mereka, termasuk Ara. Kan kita berempat adalah teman kuliah. Kita satu kampus. Iya kan, Ra? Aku hanya diam saja. Iya, kita emang teman kuliah. Iya kan, Kang? Isti mewakili menjawab pertanyaan Agung. Begitulah. Iya, kita kemana-mana selalu berlima. Bahkan kita sering ke pantai ini. Kita berenang bersama-sama di sini. Jadi ingat masa-masa itu sungguh indah. Iya kan, Ra? Agung sengaja mengingatkan memori saat aku dulu masih menjadi pacarnya. Kulihat ia tersenyum senang memandang ke arah pantai. Jadi, ada sesuatu nih di antara kalian. Arsat menyela dan memandangku. Aku dan dia tidak ada apa-apa. Aku ngeles. Aku sebenarnya membenci Agung karena selingkuh. Tapi sebenarnya dia baik. Dia laki-laki yang bisa mengerti diriku. Itulah kenapa aku belum bisa move on meskipun sudah 3 tahun lebih. Kita dulu pacaran, aku dan Ara, pasangan yang serasi. Emang kenapa? Kamu siapa? Pacarnya Ara. Kulihat dari tadi kamu sengaja nempel ke Ara, biar aku cemburu kan? Sela Agung langsung to the point.
Kau cemburu padaku? Kau masih mencintainya? Dengan tenang, Arsat berucap dan tak terpancing emosi. Kalau iya, kenapa? Agung bersitegang dengan Arsat. Ya, itu hak kamu. Kalau kamu masih mencintai Ara, siapa yang bisa melarangnya? Mengenai cinta di hati, itu kan anugerah. Tapi kita lihat juga apakah yang kita cintai sudah punya pasangan. Dan mengenai siapa aku, biar Ara yang jawab. Bisa kan, Ra? Aku pun mengangguk. Tiba-tiba suara dari HP terdengar. Agung mengambil gawainya dan berbincang dengan seseorang di seberang. Sepertinya perbincangan yang penting hingga Agung harus meninggalkan kami. Isti mengajakku berjalan menuju pinggir pantai. Kita bermain ombak air. Jika ombak datang, kita berlari ke pinggir seperti sedang dikejar ombak, dan kita akan kembali lagi agak ke tengah menunggu ombak datang dan berlari kembali. Sungguh senangnya. Aku bahkan lupa kalau lagi ada masalah. Ara, aku di sini. Dari dalam air, ku dengar sayup-sayup Isti berteriak, dan aku pun keluar dari air berdiri sambil mengusap wajahku dari air laut, kemudian memutar tubuh ini mencari suara Isti. Kau? Arsat tersenyum padaku. Dia sudah berdiri di depanku. Mungkinkah dia dari tadi di sana? Kulihat di belakang Arsat agak jauh, Isti berdiri sambil melambaikan tangannya. Pantas saja Isti memanggilku dari sana. Awas kok Isti. Sebenarnya aku ingin marah pada Arsat, tapi kulihat Ikang dan Agung sedang berjalan menuju ke arah Isti, aku dan Arsat. Aku langsung menarik tangan Arsat dan kami berdua langsung terjatuh ke dalam air bersama-sama. Spontan aku memeluk Arsat, takut terbawa ombak yang menghempaskan kami berdua. Aku tak pernah sedekat ini berada di pelukan cowok seperti sekarang ini. Ku pejamkan mata dan kepalaku menempel ke dada Arsat. Kamu gak kenapa-napa, Rah? Suara Arsat mengejutkanku. Aku langsung membuka mata ini dan benar saja aku memeluk erat Arsat. Seketika ku lepas pelukanku. Arsat memegang pundakku. Sepertinya dia cemas padaku. Aku mengangguk malu. Mungkin sekarang wajahku terlihat merah seperti kepiting rebus. Arsat membantuku berdiri dan kita berjalan ke pinggir pantai. Di sana Ikang, Isti dan Agung sudah menunggu. Kami semua menuju ke tenda tempat duduk. Aku mengambil tas berisi baju dan mengajak Isti ke kamar mandi untuk berganti pakaian. Rah, kamu gak kenapa-napa kan? Sambil berjalan, Isti sengaja mendekatkan wajahnya ke wajahku. Apaan sih kamu, Is? Tuh kan, mukamu bersemu merah. Ada yang jatuh cinta nih ye. Ih, apaan sih? Sok tahu kamu, Is. Ku percepat langkahku biar Isti tidak menggodaku lagi. Ra, tunggu, cepet banget sih. Isti sedikit berlari. Ada apa? Aku ada ide. Isti mengetuk pelan-pelan dahinya sendiri dengan telunjuknya berkali-kali, kemudian mengacungkan jempolnya kepadaku. Apa? Isti tersenyum senang, sedang aku penasaran. Kita ganti baju dulu aja. Kita pun menuju toilet wanita untuk mandi air bersih dan berganti baju. Ketika aku keluar dari kamar mandi, ternyata Isti sudah menungguku di kursi kayu yang panjang. Ia duduk di sana. Aku menghampirinya dan ikutan duduk. Apaan, Is? Isti tersenyum sambil menutup mulutnya. Gimana ya? Berhasil apa enggak ya? Apaan sih, Is? Gini, Isti berbisik di telingaku dan aku pun terkejut. Enggak males. Lagian buat apa? Emang ada efeknya buat aku gitu? Kan aku gak suka dua-duanya. Bohong, emang kita sahabatan baru kemarin, Non. Aku tidak bisa dibohongi sama matamu itu. Emangnya kamu masih mencintai Agung. Kalau saja dia tidak selingkuh dengan Meli, kamu gak akan marah sampai saat ini. Itu saja yang menghalangi cintamu ke Agung, kemarahan dan kebencian. Isti seperti sedang meramalku, tapi memang benar apa yang dia katakan. Terus apa hubungannya dengan Arsat? Arsat mulai mengisi hatimu, tapi kamu masih bimbang dan ragu. Kamu takut tersakiti lagi. Isti berkedip dengan genit. Ih, sok tahu kamu, Is.
Isti gitu loh, buktinya wajahmu tadi bersemu merah. Aku langsung menunduk biar Isti tidak membahas itu lagi. Ra, perlu kamu tahu, tadi Arsad juga memelukmu sangat erat. Oh iya, Isti mengangguk. Kalian berpelukan. Aku diam saja, aku bingung merasakan hatiku saat ini. Di sisi lain, aku sebenarnya senang bertemu Agung kembali, tetapi ada perasaan sebel kepadanya. Di sisi lain hatiku, aku sebel sama Arsa, tapi aku senang bersamanya. Sepertinya Isti tahu hatiku. Ra, mau nggak? Aku ragu, takut kenapa-napa. Ide Isti benar-benar gila. Bagaimana aku harus berpura-pura terjatuh dari motor ATV yang disewa di pantai hanya untuk mengetahui siapa yang benar-benar mencintaiku. Hanya untuk menguji cinta mereka saja. Tapi aku sudah menikah dengan Arsad. Pusing. Haruskah aku lakukan? Aku mondar-mandir sendiri di depan Isti. Rah, pusing kepalaku. Dari tadi kamu seperti gosokan saja. Tapi oke deh, aku ingin coba. Aku akan pura-pura jatuh. Yakin? Aku mengangguk dan kami pun menuju ke pantai kembali, mendatangi abang yang menyewakan motor ATV. Setelah mencoba muter sebentar dengan pemandunya, akhirnya aku beranikan diri naik sendirian. Ra, hati-hati dan sukses. Aku mengacungkan jempolku ke Isti. Bismillahirrohmanirrohim. Aku pun melaju di atas pasir pantai. Kulajukan motor ini mendekati mereka bertiga dan berhasil. Yes, mereka bertiga melihatku. Aku tetap konsentrasi mengemudi dan sudah bersiap-siap untuk pura-pura terjatuh agar ketika terjatuh aku tidak terlalu sakit. Tapi tiba-tiba dari samping kananku ada yang melaju dengan kencang ke arahku. Belum sempat aku menoleh, benda itu sudah meluncur ke arahku dan brak, samar-samar ku dengar teriakan orang di sekelilingku. Sebuah motor ATV menghantam motor yang kunaiki. Ketika aku sudah terkapar di pasir, kulihat Isti berlari mendekatiku. Kupalingkan muka ke kiri dari arah sana. Ketiga cowok berlari kencang menghampiriku. Aku tersenyum, bersamaan ada darah menetes di pipiku dan aku pun tidak sadarkan diri. Bersambung ke bab selanjutnya.